Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Intip Sejarah. Pada hari ini kita akan membahas materi Kerajaan Sunda. Kerajaan ini berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah dengan pusat kotanya adalah Pajajaran. Kerajaan ini berdiri dari abad ke-16 sampai abad ke-17. Latar belakang berdirinya Kerajaan Sunda berawal dari seorang raja terakhir di Kerajaan Tarumanegara yang bernama Raja Linggawarman, di mana Raja Linggawarman ini memiliki dua orang putri, yang pertama Dewi Manasi dan yang kedua Sobakancana. Dewi Manasi menikah dengan Tarusbawa. Tarusbawa ini berasal dari wilayah Kerajaan Sunda, sedangkan Sobakancana menikah dengan Dapuntah yang Srijanayasa yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan akhirnya turun kepada Tarusbawa. Tarusbawa berencana memindahkan ibu kota kerajaan ke Sunda di hulu Sungai Cipakancilan atau Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane Bogor saat ini. Reti Kandayun yang berasal dari Kerajaan Galuh berniat akhirnya melepaskan diri dari Kerajaan Tarumanegara. Beliau tidak ingin berada di bawah Kerajaan Sunda dan ingin mendirikan Kerajaan Galuh secara mandiri. Tarusbawa pun pada waktu itu akhirnya mengiyakan supaya tidak terjadi sengketa atau terjadi peperangan di antara keduanya. Adapun yang menjadi batas wilayah perbatasan Kerajaan Sunda dan Galuh adalah Sungai Citarum. Sunda ada di barat dan Galuh ada di timur. Sekarang kita lihat keadaan Kerajaan Galuh. Ada seorang raja yang ketiga bernama Sana. Pada masanya terjadi pemberontakan dari saudara seibunya Sana yang bernama Purbasora. Pada saat terjadi pemberontakan tersebut, maka Raja Sana pun meminta bantuan Tarusbawa. Tarusbawa pun memberikan bantuan, maka akhirnya dipimpin oleh Sanjaya, putra Sana, berhasil merebut kembali kerajaan. Hubungan yang sudah terjalin baik antara Sana dengan Tarusbawa semakin erat ketika Sanjaya, putra Sana, menikahi putri dari Tarusbawa. Maka setelah terjadi pernikahan tersebut, Kerajaan Sunda dan Galuh yang tadinya terpisah akhirnya bersatu kembali menjadi Kerajaan Pajajaran. Adapun raja-raja yang memerintah, di antaranya ada Srijaya Bupati pada tahun 1030 Masehi. Kemudian ada Prabu Maharaja pada tahun 1350. Pada masanya terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Perang Bubat. Kemudian ada Prabu Raja Wastu atau Rahyang Niskala Wastu Kencana. Pada masanya ia bertahta di Kawali selama 104 tahun, selalu menjalankan agama dengan taat serta memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian ada Sri Praduga Maharaja, di mana pada masa pemerintahannya menekankan kehidupan beragama, menjalankan pemerintahannya berdasarkan kitab-kitab hukum yang berlaku sehingga pemerintahan aman, tentram, sejahtera. Selanjutnya ada Prabu Surawisesa. Pada masanya telah terjadi perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 Masehi, di mana Portugis berjanji akan membantu Kerajaan Sunda apabila diserang Kerajaan Demak. Akan tetapi si Portugis ini meminta imbalan diizinkan mendirikan benteng di Bandar Banten dan mendapatkan lada 350 kuintal setiap tahunnya. Kemudian ada Raja Prabu Ratu Dewata, di mana pada masanya Kerajaan Sunda melemah karena banyaknya serangan dari kerajaan Islam. Prabu Ratu Dewata pun menjadi pendeta dan tidak menghiraukan rakyatnya. Kehidupan politik pemerintahan kerajaan ini diantaranya adanya serangan dari Banten di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin
pada masa Raja Prabu Ratu Dewata. Kemudian pada tahun 1579 Masehi, kerajaan ini pun diserang lagi oleh Banten, dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf. Serangan ini mengakhiri kerajaan Sunda, ditandai dengan diboyongnya kursi singgasana dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan, Banten. Kerajaan Pajajaran bercorak Hindu-Buddha, perekonomian pun didukung oleh pertanian dan perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Intip Sejarah.